Pernahkah kalian bertanya, mengapa Uni Eropa terus memberikan pinjaman uang dan dukungan senjata kepada Ukraina? Padahal di saat yang sama, sejumlah negara anggota Uni Eropa justru sedang menghadapi tekanan ekonomi serius. Mulai dari inflasi, defisit anggaran, hingga beban energi yang belum sepenuhnya pulih. Lalu, apa yang sebenarnya dipertaruhkan Uni Eropa? Apakah ini murni soal solidaritas terhadap Ukraina atau justru bagian dari kepentingan politik dan keamanan yang jauh lebih besar? Di balik angka puluhan miliar euro, ada strategi, risiko, dan konsekuensi ekonomi yang kini mulai diperdebatkan di dalam Uni Eropa sendiri. Simak ulasannya di One News Teropong. Sejak aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014, Uni Eropa tercatat menjadi salah satu penyokong utama Ukraina melalui berbagai paket bantuan, ekonomi, politik, dan diplomatik. Berdasarkan keterangan European Commission, dukungan awal tersebut diberikan dalam bentuk hibah dan pinjaman yang diarahkan untuk menstabilkan anggaran negara, mendorong reformasi ekonomi, serta menjaga kestabilan mata uang nasional Ukraina. Situasi berubah signifikan setelah invasi Rusia pada Februari 2022. Sejak saat itu, skala dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina meningkat tajam. Selain memperluas pinjaman keuangan, Uni Eropa juga memberikan bantuan non-letal, pelatihan militer, serta mendorong bantuan bilateral dari sejumlah negara anggota berupa senjata dan perlengkapan pertahanan. Pada periode yang sama, blok Eropa tersebut turut memperketat sanksi terhadap Rusia dan meningkatkan tekanan diplomatik di berbagai forum internasional. Seiring berlanjutnya perang dan semakin beratnya tekanan fiskal yang dihadapi Ukraina, bentuk dukungan Uni Eropa pun bergeser ke skema pembiayaan yang lebih besar dan terstruktur. Dalam kerangka itu, Uni Eropa menyiapkan paket pinjaman besar bagi Ukraina dengan nilai yang diperkirakan dapat mencapai hingga 90 miliar euro yang disalurkan dalam bentuk pinjaman dan bantuan keuangan. Dana tersebut diarahkan untuk menutup defisit anggaran, membiayai gaji pegawai negeri, menjaga kelangsungan layanan publik, menstabilkan mata uang, serta menopang sektor energi yang terdampak konflik. Paket pembiayaan ini dirancang untuk disalurkan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan darurat dan kemajuan reformasi struktural Ukraina, hingga pencairan dana dilakukan berdasarkan prioritas di lapangan. Skema pembiayaan tersebut juga melengkapi dukungan militer dari Amerika Serikat, termasuk pengiriman senjata dan amunisi dengan sebagian biaya logistik, serta pelatihan militer difasilitasi melalui koordinasi antara Uni Eropa dan NATO. Di balik skema tersebut, Uni Eropa tidak semata memandang bantuan ke Ukraina sebagai langkah darurat ekonomi, melainkan sebagai bagian dari pendekatan jangka menengah dan panjang dalam merespon dampak perang di kawasan Eropa Timur. Oleh karena itu, setiap paket pinjaman dan bantuan keuangan dirancang tidak hanya untuk menutup kebutuhan mendesak, tetapi juga dikaitkan dengan tujuan politik, hukum, dan strategis yang lebih luas. Dalam konteks itu,
paket bantuan terbaru diposisikan sebagai bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Ukraina, sekaligus mendorong reformasi struktural. Secara politik, dukungan Uni Eropa dipandang sebagai sinyal solidaritas yang kuat terhadap Ukraina, sekaligus peringatan bagi Moskow. Uni Eropa juga mengusulkan pemanfaatan aset Rusia yang dibekukan akibat sanksi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Ukraina. Namun, menurut European Council, rencana tersebut masih menghadapi hambatan hukum dan diplomatik sehingga belum dapat diterapkan. Meski demikian, inisiatif tersebut tetap dipandang sebagai bentuk tekanan terhadap Rusia di tengah dinamika konflik yang masih berlangsung. Namun, di balik pesan politik dan strategi jangka panjang tersebut, kebijakan bantuan Uni Eropa terhadap Ukraina juga memunculkan konsekuensi yang tidak sederhana. Skala pembiayaan yang besar serta durasi dukungan yang panjang membuat sejumlah pihak mulai menyoroti dampak ekonomi dan politik yang harus ditanggung, baik oleh negara-negara anggota Uni Eropa maupun oleh Ukraina sendiri. Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa paket bantuan ini membawa risiko dan tantangan tersendiri. Dari sisi ekonomi, negara-negara Uni Eropa penyumbang pinjaman menghadapi potensi inflasi, defisit anggaran, dan opini publik yang beragam mengenai beban bantuan. Negara anggota dengan ruang fiskal terbatas atau tingkat utang tinggi harus mengelola tekanan fiskal dan domestik. Ukraina juga perlu memastikan bahwa dana digunakan secara transparan dan efektif untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada bantuan eksternal. Dari sisi politik, keputusan ini menimbulkan dinamika internal di Uni Eropa, di mana beberapa negara mempertanyakan keberlanjutan beban ekonomi, sementara negara lain menekankan pentingnya solidaritas terhadap Ukraina. Keberhasilan paket ini sangat bergantung pada pengelolaan dana serta reformasi struktural yang dijalankan pemerintah Ukraina. Di tengah perdebatan internal dan tantangan ekonomi yang dihadapi negara-negara anggota Uni Eropa, kebijakan dukungan terhadap Ukraina juga memicu reaksi keras dari pihak Rusia. Langkah-langkah pembiayaan dan dukungan militer yang terus berlanjut dinilai Moskow sebagai bentuk tekanan langsung yang memperdalam ketegangan geopolitik di kawasan. Respon Rusia terhadap paket bantuan terbaru cukup tegas. Moskow mengecam paket bantuan Uni Eropa dan dukungan militer Amerika Serikat NATO sebagai tekanan ekonomi politik signifikan terhadap negaranya. Rusia menegaskan bahwa langkah penggunaan aset yang dibekukan dianggap ilegal dan menuntut Uni Eropa untuk menghentikan upaya tersebut. Meski demikian, para analis menilai bahwa paket bantuan tetap memperkuat posisi Ukraina secara strategis dan memberikan leverage diplomatik dalam menghadapi Rusia. Terlepas dari kecaman dan ketegangan yang muncul, rangkaian kebijakan bantuan tersebut juga membawa implikasi yang lebih luas di tingkat regional dan global. Dukungan finansial dan politik yang konsisten dinilai tidak hanya berdampak pada dinamika perang di lapangan, tetapi juga membentuk ulang posisi para aktor utama dalam percaturan geopolitik internasional. Jika ditarik ke belakang, rangkaian kebijakan dan keputusan yang diambil Uni Eropa terhadap Ukraina menunjukkan pola yang terbentuk secara bertahap.
seiring berubahnya dinamika konflik dan kepentingan kawasan. Dukungan yang semula bersifat terbatas perlahan berkembang menjadi strategi komprehensif yang menggabungkan aspek ekonomi, politik, dan keamanan regional. Sejarah bantuan Uni Eropa memperlihatkan pola konsisten, yakni dukungan kecil pasca 2014, peningkatan signifikan pasca 2022, hingga paket terbaru yang diperkirakan mencapai puluhan miliar euro. Kombinasi strategi ekonomi, politik, dan reformasi struktural ini diharapkan memperkuat fondasi stabilitas regional dan posisi strategis Uni Eropa di masa depan. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu Ukraina bertahan dalam krisis, tetapi juga membangun fondasi bagi keamanan kawasan Eropa Timur. Keseluruhan dinamika tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan Uni Eropa terhadap Ukraina tidak berdiri sebagai langkah terpisah, melainkan terhubung dalam satu kerangka strategi yang lebih luas. Perpaduan antara pertimbangan keamanan, stabilitas ekonomi, dan kepentingan geopolitik membentuk arah kebijakan Uni Eropa di tengah konflik yang masih berlangsung. Dengan paket terbaru dan dukungan multidimensi, Uni Eropa menegaskan bahwa bantuan terhadap Ukraina diposisikan sebagai komitmen jangka panjang. Dukungan tersebut mencangkup aspek ekonomi, politik, reformasi struktural, serta sokongan militer melalui koordinasi dengan NATO dan Amerika Serikat yang diarahkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Eropa Timur secara berkelanjutan. Di sisi lain, risiko ekonomi bagi negara-negara anggota Uni Eropa tetap menjadi perhatian. Mulai dari potensi inflasi, tekanan defisit anggaran, hingga respon publik terhadap beban bantuan. Meski demikian, kebijakan ini dinilai penting oleh para pengambil keputusan di Brussels sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas regional sekaligus mempertahankan posisi strategis Uni Eropa dalam menghadapi Rusia di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Sekian rangkuman mengenai alasan Uni Eropa terus memberikan pinjaman dan berbagai bentuk dukungan kepada Ukraina. Di tengah tekanan ekonomi internal dan dinamika geopolitik yang kian kompleks, kebijakan ini mencerminkan pilihan strategis Uni Eropa dalam menjaga stabilitas kawasan Eropa Timur sekaligus mempertahankan posisinya di hadapan Rusia. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya, hanya di kanal YouTube TV One Newscom.